Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Nurkumalasari dengan NIM 211101103080. Di sini saya akan mempresentasikan pohon keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama, pendahuluan. Pohon keputusan merupakan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di lingkup masalah tersebut. Tujuan dari pohon keputusan yang pertama, mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Kemudian yang kedua, menganalisa nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Poin yang kedua, definisi. Pohon keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Kemudian poin yang ketiga, manfaat. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Nah, manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan, yang pertama, kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Yang kedua, pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel target. Kemudian, kelebihan. Yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, sampel yang diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu sehingga tidak memerlukan eliminasi perhitungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode perhitungan satu tahap yang lebih konvensional. Poin yang kelima yaitu kekurangan. Yang pertama, terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Kemudian yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang keempat, hasil kualitas keputusan yang didapat dari metode pohon keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Kemudian model decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi. Kemudian tiap ujung pohon menyatakan kelas data. Model pohon tree menjadi aturan atau ruler. Kemudian contoh pohon keputusan yang saya ambil dalam kehidupan sehari-hari ketika saya akan melakukan perjalanan ke kampus dengan jarak tempuh yang cukup lumayan jauh. Pilihan keputusannya, apakah saya memakai motor matic atau memakai motor sport. Ada beberapa pertimbangan yang kemudian terjadi ketika saya memakai motor matic. Dua pertimbangan yang akan terjadi, yang pertama, ada teman yang ikut sehingga saya nyaman dalam berkendara. Kemungkinan yang kedua, tidak ada teman yang ikut dan tidak bisa cepat sampai tujuan. Pertimbangan yang kedua, ketika saya memakai motor sport, ada dua hal yang akan terjadi. Ada teman yang ikut sehingga saya tidak nyaman dalam berkendara. Kemudian yang kedua, tidak ada teman yang ikut sehingga saya cepat sampai dalam tujuan. Nah, dengan mempertimbangkan 4 hal tadi ditambah waktu yang tidak banyak untuk ke kampus, akhirnya saya memutuskan memakai motor sport. Karena walaupun ada teman yang akan ikut, itu ikut untuk pulang dan waktunya relatif banyak atau santai.
Untuk pergi ke kampus, saya lebih membutuhkan cepat untuk sampai. Cukup sekian topik presentasi pohon keputusan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.